Hai. Sorry kalau berisik ya teman-teman. Oke, di episode pertama, Episode 1 official. Tadi officially episode 1. yang kalian dengar tadi episode 0. Ya, Ini pilot. episode 1. Ya. Kita mulai pembahasan kita. Jadi episodenya ada 12 apa 13 sih kalau gitu? 12 episode 0 12. itu tambahan jadi Oke, 13. benar. Anggapannya 13, cuman officialnya 12. Anggapannya gitu. 12. Betul, anggapannya pun. Anggapan. Setuju. Di episode perdana, bukan perdana juga sih. Pertama, kita akan bahas apa sih, Kael? Kita bakal bahas sesuatu yang sangat marak. Sayangnya ya teman-teman, sangat marak. Sangat banyak pelakunya. Di semua kalangan bawah, menengah, atas, artis, pejabat, semuanya ada. Betul sekali. Betul. Jadi sangat dipastikan bakal relate ke semua pendengar karena ini terjadi ke semua orang. Doesn't matter uang, doesn't matter posisi, pasti terjadi. Jadi kita bakal bahas apa tentang perselingkuhan dong. Perselingkuhan. Selingkuh, cheating. Selain cheating day, kita juga punya cheating person. Benar. Cheating day, cheating person, yang pasti cheating. Cheaters ya, bukan cheating person. Cheaters. Benar. Nah, menurut Kael nih, definisi selingkuh itu apa sih? Selingkuh, aduh, kita back to basic banget nih berarti nih. Selingkuh itu adalah ketika dua orang mempunyai sebuah komitmen kepada satu sama lain, perjanjian, bahasa hukum. Iya. Perjanjian, dan salah satunya melanggar perjanjian dan komitmen tersebut dengan cara apapun yang tidak disetujui oleh pasangan satunya, itu selingkuh. Setuju. Jadi kita basic aja. Kalau you? Ya, sama sih sebenarnya, basically sama. Jadi kalau misalkan sudah berkomitmen dengan seseorang itu, yang pada akhirnya kalian kayak melanggar sebuah perjanjian itu berarti adalah perselingkuhan. Misal, aku bakal ngambil contoh yang sering marak terjadi. Chat-chatan sama mantan misalnya. Iya, benar. Kayak di pas pertama dia bilangnya kayak nggak boleh kita berhubungan sama mantan. Misalnya di awal tuh udah ada perjanjian gitu tuh. Iya, udah dibilang kayak aku nggak suka kamu chatan sama mantan kamu. Benar. Gitu. Tapi orang itu tetap chatan sama mantannya walaupun tanpa atensi apapun. Tetap selingkuh. Udah, lu dilarang pasangan lu tetap lu lakuin tuh. Berarti apa? Lu selingkuh tetap. Selingkuh tuh nggak harus kayak jalan bareng kan gitu. Iya, nggak harus bahasa ONS. Gak harus ewa ewi gitu loh, guys. Gak harus. Itu tuh termasuk selingkuh juga. Selingkuh banget. Udah banget tuh. Selingkuh top tier. Enggak, selingkuh top tier ada nikah sirih. Beda lagi. Itu astagfirullahaladzim. Lanjut. Iya, itulah. Nah, jadi itu adalah perselingkuhan. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu ada yang berdasarkan emosinya. Ada yang berdasarkan pada fisikal. Ya fisikal ya kelihatan lah ya, kayak jalan di belakang pasangannya. Jalan bareng. Yang dibahas tadi ewa. Iya, ewa atau emosionalnya. Emosional itu kayak apa, Kak? Jadi di mana dia itu merasa orang itu memberikan sesuatu yang dapat diberikan oleh pasangannya. Mungkin kayak pujian kah, atau kayak afirmasi positif kah. Basically ngeberiin emotional availability kepada orang lain. Betul. Kayak misalnya chatannya intensif, tapi bukan chatan kayak ngebalas story IG dan lain-lain. Itu kayak menurut kau udah oke ya, nggak apa-apa. Cuman kalau without intention pun agak aneh. Nah betul. Buat kalian yang pernah diselingkuhi, aku yakin kalian pasti pernah merasakan hal yang sama. Bener. Buat kalian yang belum pernah diselingkuhi, recommended enggak? Jangan. Maksudnya kayak jangan takut, tapi hati-hati aja. Benar. Karena kalau menurut aku personally, semua orang itu punya potensi selingkuh. Literally everyone. Soalnya kayak gini, di suatu hubungan dua orang, laki dengan perempuan, yang heteroseksual maupun yang non heteroseksual. Iya, betul. Di hubungan dua orang itu pasti akan selalu ada celah untuk orang ketiga masuk. Benar. Tergantung orangnya aja di pasangan itu. Membiarkan masuk atau tidak. Aku punya hot text sih sebenarnya. Apa hot textnya tuh? Ceritain. Aku punya hot text. Jadi menurut aku orang ketiga itu nggak pernah salah.
Itu aku nggak setuju guys. Cuman kita dengerin aja Shin dulu ya teman-teman. Just for disclaimer, Kyle di sini nggak setuju. Cuman dengerin aja dulu. Ini menurut aku personally orang ketiga pernah salah. Maupun orang ketiga itu tahu ataupun nggak tahu orang ini tuh punya pasangan. Kenapa? Karena godaan orang ketiga tuh bakal selalu ada. Nah, pasti akan selalu ada godaan orang ketiga kan? Iya betul. Tapi itu bisa-bisa pasangannya sendiri untuk membuka pintu atau enggak. Paham. Nah jadi menurut aku orang ketiga nggak pernah salah. Enggak sih, nggak jadi karena guys. Aku tarik tadi, aku nggak paham. Lanjut. Karena yang bertanggung jawab di hubungan itu adalah dua orang pasangan itu. Orang ketiga bakal selalu ada, godaan orang ketiga bakal selalu ada. Enggak sih. Oke. Gue nggak setuju. Kenapa? Biarpun godaan orang ketiga selalu ada, lah lu kenapa godain? Ngerti nggak sih? Kayak lu udah tahu nih mereka pacaran, lu ngapain godain anjir? Lu kan salah tuh berarti. Ya karena dia pengen lah. Berarti salah nggak? Basically nggak salah dong. Aduh, nggak bisa lah guys, kita berbeda opini di sini. Cuman kalian deh komen, yang benar siapa? Shin apa Kyle? Well, normally salah. Makanya on norma, buat norma itu salah. Apakah benar? Aku nggak membenarkan. Di norma kita pun itu salah, perselingkuhan itu tetap salah. Bener. Orang yang menggoda orang yang memiliki pasangan itu salah. Cuma maksud gue adalah apakah di suatu hubungan itu tuh orang ketiga dapat selalu disalahkan? Enggak juga. Aduh gimana ya? Ya sudah, kita bakal berdebat ini panjang. Cuman intinya menurut aku ya sometimes enggak fully salah orang ketiga, salah seseorang dalam hubungan itu juga why they let mereka masuk, orang ketiga itu masuk ke hubungan mereka. Cuman ya ada kan salah ke orang ketiga dikit lah gitu loh. Lu kenapa godain orang yang pacaran gitu loh. Cuman di Indo, kebanyakan nih di Indo itu malah si selingkuhannya ini yang sering didoxing. Bener, oh ya bener. Sedangkan misalnya nih cowoknya selingkuh sama orang, selingkuhannya ini malah didoxing. Cowoknya aman. Iya, itu sebenarnya perlu diubah guys. Salahnya nih salah cowoknya yang selingkuh gitu loh, bukan salah ceweknya. Karena most of the times juga cewek yang jadi selingkuhan itu nggak tahu cowoknya punya pacar. Pokoknya gitu. Salah si cowok yang selingkuh. Salah cowok. Salah cowok ataupun cewek yang selingkuh. Benar. Gender equality. Setuju. Nah, aku punya cerita. Apa tuh? Aku pernah selingkuhin sebenarnya. Lanjut. Jadi, aku nggak tahu ya diselingkuhan atau enggak. Cuman kayak gini. Aku tuh pernah punya pasangan di 2022. Lama ya? Iya, aku pertama kali pacaran di 2019 something gitu. Oke. Terus aku lama gak pacaran, kemudian aku pacaran di 2022 lagi. Berusahalah membuka hati kecilku yang mungil ini. Hati kecil mungil, benar. Nah, saat aku pacaran itu, si pasanganku ini punya teman dekat dari SMA. Aduh. Nah, aku tuh tahu sebenarnya. Pas berjalannya waktu, akhirnya aku tahu. Ternyata pasanganku ini, dia tuh suka sama teman SMA-nya ini. Cuman memang at the time, pasanganku ini nggak suka. You taunya pasangan suka temennya. Lu taunya pasangan lu tuh suka sama temennya tuh waktu lu pacaran apa habis pacaran? Pas pacaran. Waktu pacarannya lu tahu? Waktu pacarannya tahu. Jadi ini sebenarnya nggak tahu ya di antara kalian. Cuman dulu waktu aku umuran segitu, aku sama pasanganku itu tukar-tukaran password. Password apa? IG. Oh my god. Oke, hot text itu too much ya menurut aku ya. Iya, di umur segitu ya. Maafin ya, itu umur segitu memang kayak masih labil-labilnya. Untuk sekarang kayak ya aku nggak mempermasalahin sih kayak gitu. Aku mempermasalahkan. Lanjut. Well. Terus dari mana aku taunya? Jadi aku tuh ada di suatu malam itu kayak gabut gitu loh. Terus aku lihatlah arsip story-nya. Aduh, curiosity kill the cat. Bener, siapa suruh? Tapi lanjut. Iya, emang cari penyakit. Terus aku lihat ternyata dia banyak banget kayak bikin CF isinya dia sendiri tentang galauin temennya ini. Waktu lu pacaran apa lama? Sebelum kayak pacaran. Sebelum archive story. Archive story kan. Terus aku kayak oh ya udah kan sudah sama aku doang nih. Bener. Gitu. Nah, di berjalannya hubungan ini nggak tahu kenapa temannya ini sekarang suka sama dia. Dulunya enggak. Sekarang suka. Pas dia udah pacaran sama aku. Berarti pacarnya tuh apa sih namanya melihat berarti temen dia itu melihat dia sebagai sesuatu yang berharga ketika udah tidak bisa didapatkan lagi. Itulah dia. Keren sih menurut gue mah.
Tapi di saat itu belum ada bukti konkret mereka selingkuh. Karena kan aku taunya mereka berteman deket banget kan. Toh juga buat apa permasalahin masa lalu gitu menurut aku. Ya udah kan gitu. Cuman kayak makin kesini kok mereka kayak makin sering keluar kota bareng. Keluar kota bareng di tengah malam. Too much. Iya, pada akhirnya ya udah kan aku nggak kuat, akhirnya kita ya udah putus aja. Benar. Kayak gitu, kita jalan masing-masing gue aja. pun bakal mutusin. Itu udah tumai sih keluar kota bareng. Mereka bareng semotor apa semobil? Satu mobil. Udah. Itulah dia. Aku kan nggak tahu ya umur-umuran segitu kayak keluar kota di tengah malam ngapain ya? Iya kan, ngapain keluar kota? Mungkin makan angkringan kah? Angkringan di kota sebelah kah? Iya. Jauh banget makan angkringan, niat banget. Iya gitu kan. Atau mungkin mereka kayak drive through something like that kah? Iya. Gak ada yang tahu. Gak tahu. Cuman ya menurut aku pun ngapain lu keluar kota tengah malam semobil sama orang lain gitu loh. Betul. Dia bilang gak sama lu? Pernah ada bilang, terus kan aku kayak marah ya. Setelah itu kayak gak pernah lagi bilang. Tapi di zaman itu guys ada namanya Zenly. Oh bener, Zenly. Oh my god, I miss you. Aku gak miss you. Aku sekarang menggunakan Funmy. Funmy, ikut. Kita udah tukeran Funmy by the way. Kalau Kyle pernah selingkuhin gak? Itu dia. Ini sebenarnya main cerita, main event. Why kita bikin episode ini. Itu dia. Karena jujur ini adalah salah satu cerita opening line aku di pesta-pesta biasanya. Kalau ada orang baru terus kayak they mau tahu tentang aku kayak apa sih hal terplot twist yang pernah dialami. Diselingkuhi itu ya. Diselingkuhin, cuman selingkuhnya nggak biasa gitu. Diselingkuhinnya sama 5 orang. 5 orang. Boy band. At the time kah? Not at the same time. At the same. Maksudnya kayak selama aku berhubungan sama mantan aku selama 8 bulan. Iya, dari selama 8 bulan itu 5 orang. Total. Yang kamu tahu kan? Yang ku tahu. Betul. Yang nggak tahu kan nggak tahu. Oh iya benar. Kita ceritain spesifik. Boleh. Jadi aku sama mantan aku ini pacaran itu mulai tahun 2024 Juli. 2024 Juli akhir. Kami ketemu di sebuah aplikasi dating. Dating apps itu lagi. Zaman sekarang, disitulah kita menemukan cinta ya. Kita mungkin bakal bahas dating apps next time ya guys. Kata Rihanna, we found love in a hopeless place. Lanjut. Klub kah? Bener. Ini. Jadi pokoknya kita bakal bahas dating apps nanti ya guys. Ya benar. Lanjut dulu. Jadi kami ketemu di sebuah aplikasi dating, terus kami kayak ketemuan, jalan. Salah pertama aku. Kami ngomong cuma seminggu. Terus pendekatannya pun ngomong cuma seminggu. Terus date pertama jalan, date kedua jadian. Date pertama dan date kedua itu beda berapa hari kak? 1 hari. Itu dia. Date pertama misalnya Selasa, date keduanya Rabu. Keren. Jadi anggapannya kami jadian tuh di hari ke-9 kami ngomong. Keren sih menurut gue mah ya. Pinter. Anak-anak zaman sekarang emang kayak gitu ya. Kyle dulu bukanlah yang sekarang. Lanjut. Sekarang 3 bulan gak jadi. Lanjut dulu. Jadi udah tuh kami jadian. Terus selama kami jadian, the first week, minggu pertama tuh aman. Butterfly era, honeymoon. Setuju, honeymoon phase. Honeymoon phase pun biasanya 3 bulan. Ini seminggu. Nah, setelah seminggu berjalan, dia mulai showing signs of dia masih gagal move on. Sama HTS-nya. HTS pun digamoni. HTS digamonin yang 2 bulan. Dia tuh HTS-an sama HTS-nya tuh 2 bulan. Tapi digamonin banget. Aku pun kayaknya ngerti kenapa dia gamon sama HTS-nya. Kenapa? Enggak ya, soal fisik gue mah lebih ganteng. Lebih mantep gue di situ sih kita apa aja Free Nicole pun kalah. Gue pun kayak ya udah sih kalau lu gamonin dia gue lebih oke juga menurut gue. Tapi gue tahu kenapa. Karena mantan gue ini sangat cinta terhadap, let's just say sangat cinta terhadap pekerjaannya gitu loh. At the time dia masih mahasiswa kan? Iya, dia sangat Until now dia tuh sangat cinta terhadap apa yang dia lakukan. Prodi dia lah anggapannya. Gitu. Nah masalahnya HTS-nya nih kayak cocok banget, ngebantuin dia nugas apa segala macam. Karena aku rasa cinta pertama mantanku tuh adalah prodi dia, cinta keduanya baru orang-orang lain gitu loh. Karena dia kayak cinta banget gitu loh. Kayak aku pun waktu itu mengira kayak keren sih, passionate lu soal kayak pelajaran lu gitu loh. Tapi ternyata itulah alasan dia gamonin HTS-nya. Dia kayak apa sih namanya?
masih kayak dia tuh literally long text ke aku soal gimana dia pengen ngejalanin cinta tanpa tergesa. Lagu Juicy Lucy itu kah? Cuman kayak kata dia masih kayak trying to move on dari mantan dia, HTS dia, dan kayak perlu berproses lah. Tapi kan itu bukan selingkuh ya? Kan gamon kan? Iya. Kenapa aku sebut selingkuh? Ternyata waktu itu ya serah di komen apa, cuman ya serah mau komen aku gila atau apa, aku buka HP-nya. Kaulah invention of privacy. Lu cari penyakit, gue cari penyakit juga. Itulah dia. Makanya kita berteman. Bener. Gue buka HP-nya, ternyata dia pun masih chatan sama HTS-nya. Crazy. Gue kira ya udah mungkin karena HTS-nya tuh suka pelajaran dia, mungkin bantuin kayak apa, kayak we don't know ya, karena gue gak punya kapasitas buat bantuin mantan gue waktu itu. Ya sudah, kalau lu mau minta bantuin mantan HTS-an lu, ya udah nggak apa-apa. Udah mature nggak tuh? Mature kan? Mature enough. Ternyata mas aku kangen. Allah. Kangen apakah itu? Mas pun beda 2 tahun cuman beda 2 tahun mas. Kataku mah kangen. Terus kayak, mas kalau nggak sibuk malam ini teleponan ya. Dia pun bilang ke aku sibuk nugas. Di saat dia sibuk menugas itu, disitulah dia berteleponan dengan mantan HTS-nya itu. Pacaran pun belum. Waktu itu gue konfront dia. Terus kayak, gue ini kenapa? Terus dia udah we talked about it, udah janji, terus udah selesai. Udah tuh mantan nomor 1 udah selesai. Satu. Yang kedua, keep tracking ya guys. Tadi 1 udah. Yang kedua, ini nggak tahu. Oh ya guys, kalau mantan gue denger ini, sorry ya kalau ceritanya ini out of order. Cuman yang gue tahu pasti ada 5 cowok. Udah ya. Iya, kamu nggak usah merasa kecil. 5 juga udah banyak 5 kok. 5 udah banyak kok, udah cukup kok. Thank you so much. Nggak usah banyak-banyak gitu. Cukup temanku yang 9. Itu nanti. Selingkuhnya 9. Juga kan diceritakan di sini. Nggak usah. Kita undang aja orangnya nanti. Nanti, iya. Intinya adalah guys, aku punya teman. Pacaran. Bener. Dua-duanya temanku. Aduh, susah banget nih. Dua-duanya temanku. Lanjut. Terus satu orangnya itu pas di hubungannya hampir 3 tahun itu berselingkuh. Tapi berapa? Dengan total. Di 2,5 tahun itu total orang yang diselingkuhi yang kami tahu. Yang ditahu 9 orang. 9 orang. Aku pun minder. Aku kalah. So awal debut. Jadi gak asik lagi ceritaku. Aku cuma 5 orang. Dia apa-apa. 9 orang. Mungkin kapan-kapan kita ini akan mengundang temanku yang nanti selingkuhi email. Atau yang selingkuh ini. Dua-duanya gak sih? Kita gabungkanlah mereka dalam satu podcast ini. Tidakkah terjadi tragedi? Oke, kita keep on track. Keep dulu, kita pin dulu. Back to my story. Iya, lanjut. Yang kedua, cowok kedua. Cowok kan ya? Cowok. Oke. Lucu sih cowok kedua ini. Jadi cowok kedua ini jadi aku sama mantan gitu regularly, secara reguler itu berantem. Kenapa berantem? Karena ya kami beda kota, first of all. Beda kota. Cuman I udah usaha to make it work gitu loh. Soalnya kayak aku bolak-balik kota dia and all that stuff. Nah, problemnya adalah dia tuh komunikasinya jelek. Komunikasi dia yang jelek. Dia tuh chatan seperti per kata itu pulsa 5.000. Setuju. Kataku ini chatannya sama wartel kah atau apa, nggak tahu juga. Jadi kan tuh berantem. Jadi while kami berantem, entah kenapa dia main aplikasi dating lagi. Disitulah dia bertemu siapa? Shin. Bertemu aku. Betul. Jadi cowok keduanya itu Shin ya guys. Itulah dia. Jadi aku nggak tahu nganggap Shin ini selingkuhan atau apa. I'm not. Yang pasti mantan aku ketemu Shin ini di dating apps. Terus kayak bentar, aku harus stop di situ karena di dating apps itu dia bilang apa? Dia sudah break. Lagi break. Padahal enggak itu, sumpah. Lagi break dengan pacarnya. Aku tanya dong, karena kami itu sebenarnya satu fakultas. Benar. Atau fakultas banget nih. Aduh. Ya benar. Terus. Jadi dia tuh kemarin itu sempat cerita-cerita kayak dia mau masuk UKM, yang mana aku pernah jadi kepala divisi lah di UKM itu. Jadi dia kayak nanya-nanya tentang UKM itu kan. Iya. Walaupun aku udah demis sih saat itu. Nah terus aku bilang, bukannya kamu punya pacar? Karena aku lihat tuh di CF-nya. Iya, udah mutualan kan, udah lihat di CF. Punya pacar nih orang, kok main dating apps? Terus dia bilang kayak, terus dia bilang kayak, iya tapi lagi break. Lagi break kan? Oke. Gue punya bukti kenapa nggak lagi break. Kenapa? Waktu itu gue ke tempatnya
mantan gue ngekos kan, kos campur. Jadi gue ke tempatnya mantan gue buat datang, gak ngapa-ngapain kok guys, sumpah. Masa sih? Beneran. Masa sih? Kita lah pacaran syariah itu. Masa sih pacaran syariah pun parah? Gak ada. Cuman ya waktu itu mantan gue tidur. Oke. Cuman HP-nya di meja. Oh disitulah kau melihat Mas itu. Belum. Jadi apa namanya? HP-nya di meja. Akulah pencari penyakit itu. Betul. Aku buka lagi. Guys, gue punya justifikasi ya kenapa gue buka HP mantan gue. Oh, orang pertama kali aja dia masih mas-masan sama atasan dia. Setuju. Gimana gak trust issue coba? Gitu loh. Gue bukalah lagi. Pun ada nomor Shin, tiba-tiba kontak Shin. Itu dia. Di archive. Di disembunyikan. Di archive. Ku buka chatnya. Allahu Akbar. What is that? Mau ku sebarkan. Enggak usah. Oke. Intinya dia chatan sama Shin. Konteksnya iya mereka nggak ketemuan tapi iya chatannya agak flirty aja gitu. Nah, tapi setelah berteman dengan aku, kau tahu kan aku memang berchat seperti itu ke semua orang. Emang mulutnya aja binal. Astagfirullah, enggak gitu ya anjir. Aku emang kayak manja ke semua orang aja. Iya, jadi tapi enggak kok guys, between aku sama Shin gak ada tension sama sekali, udah biasa aja gitu, udah lama juga. Aku nggak pernah merasa ada masalah sih. Aku ada sih dulu. Cuman ya udah. Oke, lanjut cowok ketiga. Jadi sebenarnya cowok ketiga ini aku nggak tahu siapa. Soalnya dia tuh nggak cerita namanya siapa, aku pun nggak tahu. Jadi waktu itu we had a big fight banget. Oke. Gede banget berantemnya. Jadi berantemnya tuh gede banget karena apa sih namanya? Aku nggak tahu kenapa, cuman di situ lu literally diambang putus gitu loh. Oke. Jadi kayak emang putus sih itu sebenarnya, soalnya waktu itu putus dia tuh ngeberi kayak 3 poin kenapa aku harus mutusin dia. Aneh gak sih? 3 poin kenapa aku harus mutusin dia. Kalau lu mau putus sama gue, lu lah putusin. Kenapa gue yang harus mutusin anjir gitu. Supaya terlihat seperti orang jahat. Benar. Jadi katanya ada nih 3 poin kenapa lu harus mutusin gue katanya. Yang pertama, gue masih berharap HTS gue balik. Mas-mas yang pertama itu lagi. Tuh. Dia pun sudah melalang buana di luar pulau ini. Bener. Yang kedua, gue ada jalan sama mantan gue tanpa bilang ke lu katanya. Gue pun gak tahu mantannya siapa. Berarti cowok ke tiga. Oke. 3 nih cowoknya. Dia jalan sama mantan dia tanpa bilang ke gue. Oke. Yang poin ketiga, gue masih main aplikasi dating. Itu udah 5 bulan loh jalannya loh. 5 bulan 6 bulan loh. Oke. Kata gue, putus tuh. Beneran putus tuh waktu itu. Di 5 bulan itu. 5 bulan itu putus. Okay. Terus putus. Terus lanjut. Kami break. Enggak sih putus sebenarnya. Cuman dia ngechat gue pengen balikan waktu itu. Dan kau pun menerima. Itu dia. People change itu lagi guys. Dia long text kok 3 paragraf. Bagaimana dia katanya mau berubah. People gitu. change. People change. Terus ya udah gue terima lah waktu itu. Oke. Terus waktu itu puasaan. Pas puasa nih. Puasa. Di 2002? Enggak tahu. 2024 atau 2025 deh. Enggak, 2024 dong. Puasa 2024. 2024. Masa sih? 2025 dong. 2025 ya? Iya, gue putus kapan sih? Gak tahu kau. Ya udah. 2025. 2025. Hah? Iya, 2025 kau putus terus jadian sama orang, terus dekat sama seseorang. Di 2025 semua itu? Really? Enggak, gue enggak. Gue mau cerita dia yang ketemuan di suatu tempat kopi itu loh. Oke. Itu di bulan puasa 2025. Nah, bulan puasa 2025 itu sebenarnya gue masih pacaran sama dia. Enggak sih, enggak masih pacaran, itu di ambang putus deh. Ambang putus yang kali kedua. Ambang putus yang kali kedua. Karena dia ghosting gue waktu itu. Jadi konteksnya kan dia ghosting gue nih. Ghosting belum berarti abis kan. Gue kira ya udah lu marah sama gue apapun alasannya itu. Ya udah tinggalin aja nggak apa-apa. Kalau you need time for yourself. Gue mature. Serah lu gitu. Ternyata. SMR kah? Ternyata dia ada jalan sama cowok keempat. 4 dan 5. 4 dan 5, 2. Iya, nah aku akan jelasin dari sini ya guys. Lanjut. Aku akan ambil alih cerita ini. Karena betul. apa? Saksi mata. Karena aku yang melihat semua itu. Benar. Jadi kan aku udah bilang tadi
kalau kalian dengarkan episode sebelumnya, episode 0, episode pilot itu, benar. Dijelasin kalau misalnya kita berteman di 2025. Nah, di saat ngopi di 2025 itu aku nanyalah sama dia, hubungan kamu sama mantan kamu gimana sekarang? Bener. Katanya udah putus. Oh, kapan putusnya? Pokoknya itu habis bulan puasa. Loh, aku bilang, soalnya aku melihat 2 kali dengan 2 orang berbeda di coffee shop yang sama. Boom. Itulah dia. Aku pun capek. Jadi dan dua orang ini kayak aku kenal. Bukan kenal sih, tahu aja gitu lah. Yang satu ada hubungannya dengan masa lalu. Yang satu memang kayak temennya dari temanku gitu loh. Berangsur gitu ya. Berangsur, soalnya temanku agak butterfly, social butterfly, kupu-kupu sosial. Iya, social butterfly. Jadi aku ceritain lah ke Kyle ini kan. Jadi aku taunya dia total 5 orang itu setelah putus sebenarnya. Iya. Which is lebih fucked up gak sih sebenarnya, tahu setelah putus gitu loh. Alasan putus kami pun waktu itu dia ghosting gue. Literally ghosting gue selama seminggu setelah pacaran 8 bulan. Nah, kalian bayangkan dia seminggu di ghosting itu, dia ngapain seminggu? Jalan sama 2 cowok. Cowoknya berbeda-beda. Bener. Jadi dengan sebutan apa? Mas. Itulah dia. Capek aku mah. Kenapa harus menggunakan sebutan mas? Jangan terlalu dijawa-jawakan. Itu dia. Cuman sebelum itu nih, yang putus buat yang kedua nih. Kamu kan putus 2 kali nih. Pertama sama kedua. Yang putus pertama udah lah ya, karena dia ngasih teks itu yang kayak aneh banget sebenarnya. Aneh banget. Nah, yang putus kedua ini kan karena di ghosting. Tapi sebelum itu sebenarnya di ambang hubungan kalian hancur ini, kamu ada ngelihat gak sih kayak tanda-tanda dia itu selingkuh lagi? Sebenarnya gue tuh nggak bisa ngeliat tanda-tanda apa-apa, guys. Dialah lelaki buta itu. Makanya gue bisa diselingkuhin sampai 5 kali gitu loh, karena gue pun buta gitu loh. Cuman sebenarnya kalau tanda-tanda pun ada aja sih, kayak kayak agak distant aja sih dia gitu loh sama aku gitu loh. Itulah jauh. Dia. Oke. Kalau kayak gitu berarti kamu nggak ada kecurigaan sama sekali berarti dia selingkuh? Curiga lah. I mean kayak setelah pertama kali dia bilang mas ke HTS-nya itu, Oke. muncullah trust issue yang banyak gitu. Tapi pas kamu curiga itu, kamu itu tipe yang langsung nyari bukti kah? Atau kamu langsung confront orangnya? Cari bukti dulu baru konfront. Setuju. Kita buka dulu HP-nya. Untung aku tahu passwordnya. Cuman yang kedua emang gak kamu lakukan aja kan, yang mau putus kedua. Yang putus kedua, tapi aku emang buta sih, bukan gak tahu gitu loh. Kan di ghosting, I don't know what happening gitu loh. Kayak dia beda kota, I cannot ke kos dia waktu itu. Oke. Dia pun hilang. Jadi aku gak tahu. Cuman waktu aku ghosting tuh aku pernah ketemu dia di sebuah coffee shop. Oke. Dia jalan sendiri sih waktu itu. Tapi kan waktu itu kan kami masih pacaran sebenarnya. Tapi dia ghosting aku kan. Tapi jadi awkward gitu loh. Sebenarnya dia pacar gue, tapi gue gak bisa datengin dia. Soalnya kan gak tahu nih apa nih statusnya gitu loh. Kenapa gak kau datengin aja terus kau bilang kayak, balas gak chat itu? Sebenarnya pengen, tapi gak mau ada scene di kopi itu aja sih. Soalnya gue sering ke kopi itu dulu. Gak mau ditandain gitu. Seluruh kota ini tahu pun. Sudah pun ditandain. Sudah ditandain sama seluruh kota ini. Bener. Itulah dia. Udah cerita gue. Iya. Kalau menurut kamu kenapa sih orang bisa selingkuh? Gak puas. Apa? Maksudnya? Gak puas dengan pasangan yang sekarang, tapi itu bukan salah pasangannya. Kenapa? Kalau kata Olivia Rodrigo, emang nothing's enough for you aja sih. Kalau menurut lo kenapa? Oke guys, jadi aku di sini akan mengeluarkan jurnalku mulai. Oke, yang aku ada baca jurnal. Apa? Motivation for infidel. Apa nih? Susah banget bacanya. Motivation, sini gue baca. Yang nomor 1. Mana? Motivation for infidelity in heterosexual dating couples. Oke, ini heteroseksual ya. Nggak tahu masuk atau enggak. Masuk sih. Masuk dong. Dari Barta dan Kane 2005. Asal jurnalnya dari Journal of Social and Personal Relationship. Siap. Jadi dia itu mensurvei 432 mahasiswanya. Penelitian menemukan 4 motif utama perselingkuhan. List bang, apa aja? 1. Jakes atau seks. Siap. Hyper. Hyperland. Jadi kayak seks atau variasi seksual. Variasi seksual maksudnya? I don't know. INTM kah mungkin ini? Kayak pose.
Pose berikutnya. Oke. Balik badan, lanjut. Yang kedua adalah ketidakpuasan. Gak puas, benar gue. Gak puas. Lanjut. Habis itu yang ketiga ada pengabaian. Pengabaian. Oh, kayak pasangannya merasa diabaikan. Lalu gitu. dia cari perhatian di orang lain. Iya. Yang keempat, yang terakhir adalah marah. Marah. Oh, balas dendam gitu ya? Iya. Jadi selingkuh di sini terlihat sebagai hubungan faktor relation dan faktor pribadi, bukan cuma soal nafsu. Jadi dimana kalau di jurnal ini tuh dijelasin kalau misalnya dia itu selingkuh itu karena ya tadi seks, ketidakpuasan, pengabaian dan rasa marah. Benar. Tergantung dengan tergantung dengan situasi hubungan saat itu. Iya. Ada lagi jurnal kedua. Kita sampai 2 jurnal aja ya atau mau 3? 2 jurnal. Udah deh 2 deh. 2 aja ya. Lanjut. Kenapa 2 enggak 3? Lanjut aja ya udah. Di sini ada not all affairs are created equal. Emotion involvement with an extraordinary. Nggak bisa baca bahasa Inggris guys. Yang mana? Yang nomor 3. Not all affairs are created equal. Emotional involvement with an extradietic partner. Jurnalnya Journal of Sex and Marital Therapy. Apa lah, lanjut. Dari Allen and Roades 2008. Iya. Kesimpulan jurnalnya nih. Keterlibatan emosional yang lebih besar dengan orang ketiga berkaitan dengan ketidakpuasan lagi atas keintiman hubungan utama. Dorongan intimacy dan self-esteem ini habis itu ada omset yang lebih pelan serta rasa menyesal yang lebih rendah. Jadi banyak affair ternyata tumbuh dari kekosongan emosional, bukan cuma dorongan seksual. Iya. Jadi dari jurnalnya dijelaskan kalau yang pertama itu adalah dorongan dari perasaan kayak rasa marah, rasa ketidakpuasan. Benar. Juga kayak rasa di mana dia diabaikan oleh pasangannya. Nah, di jurnal kedua ini dijelaskan juga kalau misalnya ini bukan cuma seksual aja. Kalau yang pertama kan misalnya ada seksualnya tuh, karena dia gak puas nih terhadap seksual, walaupun kita gak boleh ya guys. Gak boleh. Ngapain pacaran berhubungan seksual? Benar. Istighfar. Tapi yang di jurnal kedua ini dijelaskan kalau misalnya seks atau seks itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya juga ada di emosionalnya. Benar. Mungkin di saat berhubungan itu kalian merasa kayak emosional kalian tuh ada jarak hubungan emosional. Karena tidak menutup kemungkinan kalau teman aku. Teman aku yang berselingkuh dengan 9 orang itu, dia merasa dia terlalu menggantungkan dirinya terhadap pasangannya. Dia menggantungkan diri terhadap pasangannya sehingga apapun yang pasangannya lakukan itu mempengaruhi emosionalnya dia. Bahaya. Padahal emosional itu kan kontrol diri ya. Itu harusnya adalah apa yang bisa kita kontrol sebenarnya. Bener, kalau emosional. Jangan menggantungkan emosional diri ke orang lain. Iya, jadi di saat temanku itu merasa pasangannya ini, yang which is temanku juga, lucu banget tuh. Lanjut. merasa tidak diperhatikan. Baik lagi ke jurnal yang pertama, merasa diabaikan. Dia mencarilah afeksi itu dari orang lain. Aduh, bahaya. Sebenarnya semua alasan ini ya guys, jurnal-jurnal tadi, terus kata Shin temennya apalah, ini cuman alasan ya guys, bukan berarti benar gitu loh. Iya, betul. Ini cuman kita menelaah dan menganalisis kenapa ya, bukan berarti membenarkan mereka gitu loh. Iya. Karena semuanya pasti ada apa? Alasan. Ada alasan. Alasannya masuk akal atau enggak ya tergantung pribadi. Tergantung kalian. Menurut gue sih gak ada yang make sense semua ya. Selingkuh pun udah gak make sense guys. Bener. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita melihat dari pengertian alasan selingkuh tadi kan, menurut kamu perselingkuhan itu selalu menandakan hubungan itu bermasalah atau enggak? Enggak sih. Orangnya yang bermasalah, bukan hubungannya. Oke. Menurut gue ya. Karena ada kok hubungan yang baik-baik aja. Gue punya enggak. Gue maksudnya kayak ada tuh orang yang kayak hubungannya baik-baik aja nih, cowoknya sangat red flag. Cuman pasangannya tuh tetap aja ngecari yang lain. Karena apa? Adrenalin aja sih katanya. Dia suka gitu loh. Mengendap. Diam. Dia suka banget adrenalin boost itu. Jadi menurutku apakah karena hubungannya bermasalah? Enggak. Sometimes iya, kata lu tadi banyak tadi alasannya. Iya. Cuman ya most of the time orangnya aja sih nggak puasan gitu loh. Nah, kalau menurut aku, apakah selingkuh itu menandakan hubungan bermasalah? Iya. Oke. Strict iya. Hubungannya bermasalah. Tapi hubungan bermasalah itu jalan satu-satunya bukan selingkuh. Oke. Ada di dunia ini namanya komunikasi. Bener. Berbicara.
Berbicara. Tuhan menciptakan mulut untuk apa? Berbicara dan cipokan. Itulah dia. Oh. Gak tahu. Lanjut. Ada juga sih fungsi lainnya. Udahlah. Tuhan juga menciptakan tangan untuk chat, untuk berbicara kepada lawan jenis, berbicara kepada pasangan, untuk berbicara komunikasi gitu loh. Banyak cara. Ada body language. Betul. Kita bukan zaman 80-an 90-an lagi di mana harus pakai kantor pos, pakai setuju. Surat. Udah ada teknologi namanya WhatsApp, Telegram, Line, banyak. Jadi kalau itu menurut aku menandakan hubungannya bermasalah. Tapi hubungan bermasalah itu cara satu-satunya menyelesaikannya bukan dengan selingkuh. Selingkuh pun tidak menyelesaikan permasalahan. Malahan menambah bermasalah. Kayak kalian harus tahu, sekalinya kalian selingkuh, kalian bakal dicap sebagai orang yang pernah selingkuh. Itu jadi ada track record lu. Itu bakal jadi track record. Yang nyimpen track recordnya siapa? Kami. Kamilah dengan SS-an kami itu. Bener, kami SS kau selingkuh. Iya. Kalian harus tahu, itu akan berdampak pada kedepannya hubungan kalian kedepannya. Bener. Karena mau kamu ceritain atau enggak ke pasangan kamu, ujungnya bakal ketahuan juga kok kalau kamu pernah selingkuh. Desas-desus tetangga pasti ada. Iya, bisik-bisik tetangga kah ini? Bener, soalnya kan gue berapa kali tuh, misalnya gue ngelihat followingnya Shin. Nanti kayak jadi sebenarnya kenal apa sih namanya? Lihat mutual. Waktu itu gue lihat mutualnya Shin, terus kayak ngelihat kan, soalnya kan gue lagi single. Oke. Terus kayak emang mutual aku mantep guys. Penasaran aja gitu loh, siapa aja sih yang followingnya Shin, terus kayak pengen tahu gitu loh, siapa tahu ada yang bisa deket. Jadi setiap gue nanya ini siapa, Shin tuh pasti ada kayak track record atau apa. Oh dia pernah selingkuh, oh dia enggak nih, dia ini gitu loh. Jadi kayak itulah bukti kalau lu selingkuh sekali pasti ada aja orang yang tahu gitu loh. Pasti akan ada aja orang yang tahu kayak gitu. Nah kemudian kita bakal bahas dampak selingkuh nih. Siapa? Dampak selingkuh. Aduh. Apakah setelah diselingkuhi dampaknya ke kamu itu cukup signifikan? Aku jadi twice sih. Langsung kayak what is love? Aduh. Aku kira yes or yes. Jadi kayak kurang mengerti aja. Kayak gue kira kayak ini emang cintanya gini kah? Atau kayak ini normal apa enggak? Jadi bingung aja sih sebenarnya. Terus kayak trust issue of course. Terus kayak ya dampak seperti biasa lah, anxious attachment, ya seperti itulah. Kamu pernah merasa kayak kenapa dia selingkuh nggak sih, kayak self esteem nurun. Iya, of course. Gue nanya kayak kok lu bisa, karena kan gue sebelum sama mantan gue tuh merasa kayak gue mantep. Semantep ini kata gue. You are. Kayak lu lucky sih dapat gue. Sudahlah, terlalu. Cuman di situ adalah adanya penurunan self esteem. Jadi semenjak dia selingkuh sama gue, kayak gue tuh langsung ngira lah, apakah gue tidak semantap itu? Oke. Gitu. Apakah ada attachment issue di situ? Of course, jadi anxious, parah. Nah, berarti itu ke bawah nggak sampai hubungan ke depannya? I try untuk tidak, cuman buktinya hubungan gue berikutnya setelah mantan gue yang selingkuh itu siapa sih? Si itu. Iya, ke bawah. Kasian, sorry ya, tapi ke bawah. Jadi habis kamu sama si selingkuh ini, kamu ada lagi pacaran sama orang? Ada. Kemudian di situ kamu mulailah merasa dampaknya dari hubungan sebelumnya. Dampaknya kelihatan, soalnya kayak di situ tuh aku anxious parah. Oke. Kayak dia tuh sebenarnya green flag banget sih, mantan gue yang kedua yang gak selingkuh itu. Oke. Kamu cuma 2 by the way. Iya, mantan gue cuma 2, yang kedua itu green flag banget, sumpah. Gue aja yang gak ready buat relationship sebenarnya at the time, karena belum healing totally gitu. Kalau aku sih merasa habis aku diselingkuhin itu aku jadi trust issue ya. Jadi after 2022 aku tahu kalau aku diselingkuhi. Aku udah lama banget tuh gak pacaran sampai 2026 ini. Waduh. Dari 2022 sampai 2026. 2 tahun berarti. Iya, karena habis aku diselingkuhi itu, aku coba membuka diri dengan orang-orang baru. Well, that's my prime era by the way. Waduh. Banyak kok yang gue semantep ini anjing. Oke, siap. Mantap. Emang mantep kok. Mantep keren. Total. Habis terus pas mau coba buka hati, di tahun 2023 aku ketemulah sama orang
yang memberikan trauma itu, nggak diselingkuhin kok gitu, cuman jadikan mainan aja. Itu next episode gak sih? Iya, nanti itu bakal diceritakan di next episode. Gue udah dengar ceritanya, jujur sedih sih, cuman kayak kalian merasa sinetron itu tidak mungkin terjadi di dunia nyata? Oh, inilah terjadi sayang. Terjadi sayang. Hidupku melebihi sinetron azab. SCTV pun kalah. Itulah dia SCTV apa itu? Iya, nanti akan diceritakan di next episode ya. Episode ke depan, karena episode ini tribut untuk Kyle. Jadi episode berikutnya akan tribut ke aku. Kita akan membahas tentang PDKT atau pendekatan di zaman sekarang. Benar. In this economy, in this era di mana rupiah per detik ini kita melemah. Per detik ini kita record sudah 18.000. Aduh, capek pun. Pertamax pun naik 16.000. Lanjut. Di eceran sih lebih mahal lagi ya. Gue sih masih Pertalite ya guys. Iya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya nih. Aduh, lanjut. Apa tuh? Aku lanjut cerita dulu deh. Nah, pokoknya setelah itu aku trust issue, pada akhirnya sampai 2026 ini aku belum punya pasangan. Tapi sekarang live update guys. Capek. Udah punya pacar. Jadi sekarang Shin udah punya pacar. Walaupun pacar aku ini bekas HTS-nya Kyle sih. Kita ceritakan kayak itu nanti. Nanti aja kali ya di episode berikutnya gak sih, kan PDKT. Iya, episode minggu depan kita akan. Lucu gak sih guys, mantan HTS gue sekarang pacarnya Shin. Tapi at the first place dia bolehin guys. Ya oke. Konteks gue ngebolehin dia, gue ngerestuin. Iya Walaupun ya kita bakal bahas bro code sama sis code itu nantilah ya. Nantilah ya. Lanjut ya, kita di kehidupan dewasa ini. Oke. Tapi dari kamu personally nih, kamu udah memaafin gak sih orang yang selingkuh itu? Kok diem? Aku kan nanya, kamu udah maafin gak sih dia yang selingkuh itu? Enggak. Until now? Karena gue gak suka dianggap goblok sama orang. Ngerti gak sih? Kayak lu selingkuh sama 5 cowok, berarti lu nganggap gue goblok banget gitu loh. Ngerti gak sih? Iya sih, make sense. Dan kayak konteksnya nih, mantan gue yang pertama marah sama gue, ngeblok WA gue gara-gara dia ketahuan. Gara-gara dia, ya gara-gara gue pinter aja sekarang gitu loh. Gara-gara gue nge-caught dia selingkuh, kata gue. Terus kayak, kenapa lu yang marah anjir, kata gue. Udahlah. Jadi apakah maafin? Oke, apakah ada chance buat maafin? Sure. Tapi lu yang approach gue. Kalau lu dengerin podcast ini, lu yang approach gue. Tenangin diri lo. Lu harus yang approach gue buat minta maaf benar-benar, dan sure, boleh gue maafin. Cuman apakah bakal berhubungan lagi? Enggak. Udah, be happy with your new boyfriend sana, terserah lu. Kalau aku personally, aku nggak tahu ya, kan aku selingkuhin nggak sebanyak itu. Jadi aku personally tanpa dia minta maaf pun, at this point aku udah maafin. Iya. At this point, kalau mau berteman bisa, tapi apakah akan sedekat itu untuk bertemannya? Enggak. Jaga jarak. Soalnya gini guys. Peduli lindungi. Soalnya mungkin ini cerita teman aku lagi ya. Dia tuh kayak temennya Shin, cerita lu muncul terus deh. Iya, aku udah bilang dia aku bakal ada tis-tis dikit lah. Nggak whole ceritanya kok. Nggak, mungkin orang nggak tahu juga sama dia. Hah? Ayo. Ada bahasa-bahasa yang harus kalian tahu, itu bahasa daerah mana? Nanti deh. Nah, jadi teman aku ini setelah diselingkuhi 9 kali, dia tuh berusaha lah untuk memaafkan mantannya itu. Terus kemudian pada akhirnya dia memaafkan dan berteman lagi. Berteman lagi, dan apa masa sih berteman lagi setelah itu a lot of drama. Banyak banget drama yang pada akhirnya terjadi karena dia berteman dengan mantannya itu. Benar. Dan lagi, menurut aku nggak apa-apa kalau kamu mau berteman dengan mantan kamu yang pernah selingkuh, nggak apa-apa banget. Tapi make sure nggak ada lagi perasaan di antara kalian berdua. Nothing, just a friend. Jangan sampai kamu udah tahu dia masih ada perasaan sama kamu, terus kamu kayak, aku nggak masalah buat temenan sama dia. Well, it's okay, kamu nggak masalah. Dia bagaimana? Dia masih ngarep. Bener. Itu yang gue alamin juga sih ya. Dia tuh masih ngarep sama kamu gitu loh. Terus kamu teman sama dia, apakah tidak makin membludak perasaannya sebenernya itu? Dia akan merasa kayak kamu bakal ngasih dia kesempatan kalau dia ngecoba gitu. True, bener. Jadi sebenarnya gue
try to be friends sama mantan kedua gue. Tapi kan di mantan yang kedua ini gue yang brengsek sebenarnya gitu loh. Iya. Jadi waktu gue putus sama mantan gue yang kedua itu gue kayak coba buat temenan sama dia. Cuman tuh gue nggak tahu dia sebenarnya masih ada perasaan buat gue gitu loh. Tapi kan gue udah mati tuh perasaannya ke dia. Terus kata gue it's fine to be friends. Tapi ternyata dia pun mengiyakan untuk temenan waktu itu. Iya. Cuman ternyata dia masih berharap buat balikan. Iya, makanya kita basically bukan cuma sama mantan yang selingkuh sih, sama mantan. Iya, susah buat temenan. Kalau mau berteman boleh, cuman pastikan nggak ada perasaan sama sekali gitu loh. Jangan sampai dia mengharapkan untuk balikan. Susah. Karena nggak adil buat pasangan kamu kalau kamu punya pasangan sekarang dan pasangan dia. Benar. Nah, lanjut. Menurut kamu nih, Oke, kalau Kyle anggaplah dia pinter ya. Dia habis Anggap pinter. What do you mean? Lanjut. Anggaplah dia pinter. Jadi dia kayak udah tuh sama mantannya kan udah kelar. Karena ketahuan selingkuh terus dia down sama sekali gitu. Tapi kan kita nggak bisa menampik nih. Ada mungkin pendengar. Hello, you. We're talking about you. Iya, kita ngomongin kamu kok di sini. Jadi ada nih para pendengar yang mungkin kayak habis selingkuhin. Terus dimaafin. Terus balikan. Aduh. Tobat. Sholat tobat sekarang 2 rakaat. Iya. Kalau buat aku sih oke. Kalau aku jadi teman kamu ya, aku bakal nanya dulu nih kenapa kamu maafin dia. Kamu yakin gak dia bakal berubah? Bener. Aku paham. People change. People change sampai kau mati pun dia gak akan change. I don't know ya. Gak tahu ya. Kau bukan sore ya, pun gak bisa mengubah. Kau bukan sore gitu loh. Sore pun gak bisa mengubah. Benar. Dia tenggelam dalam waktu. Itu dia. Tapi menurut kamu kenapa sih orang bisa maafin pasangannya yang selingkuh? Gampang lah. Kayak gue termasuk orang itu. Oke, girl. Gue termasuk yang balikan sama mantan yang selingkuh. Oke. Kenapa gue bisa balikan waktu itu? Oke. Karena ya dari tadi gue ngomongnya gak ke mic, sorry ya guys. Jadi kenapa gue bisa ngemaafin? Ya gue tuh nge-remembering aja sih. Karena kan kalau balikan tuh kan berarti chatan lagi. Terus kayak ada lah butterfly era lagi sedikit gitu loh. Terus ngingetin momen-momen bahagia dulu. Terus kayak ada kok momen bahagianya. Cuman kayak mungkin endingnya buruk waktu itu. Jadi kenapa bisa balikan? Ya keingetan dulu aja sih sebenarnya. Jadi kayak kamu tuh kangen dengan momennya, bukan orangnya. Nah itu yang harus dianalisis guys. Kalian tuh misalnya mau balikan nih sama mantan-mantan kalian. Nih bukan selingkuh aja nih. Kalau kalian mau balikan sama mantan kalian, lu mau balikan sama mantannya apa memori sama mantannya? Gitu itu loh. Dia. Apakah karena dia mantep dan sedap? Apakah seenak dan sesedap itu sehingga kamu mau menukarnya dengan kesehatan mental? Benar. Jadi kayak telaah lagi lah ya. Soalnya kebanyakan kalian itu cuman kangen memorinya, bukan kangen orangnya gitu loh. Oke, setuju. Lanjut. Oke. Lu lagi. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, kenapa orang bisa balikan sama mantannya yang pernah selingkuh atau balikan sama mantannya secara general pun? Iya. Menurut aku karena mungkin memang orang itu sudah berubah. Mungkin ya walaupun Cesha dikit. Aku percaya, aku termasuk orang yang percaya orang bisa berubah. Sure. Cuman aku punya presentasi sendiri. Apa? Pokoknya di 100% dia kan ada 50% orang bisa berubah, 50% dia gak berubah sama sekali. Nah di 50% dia bisa berubah itu 25%-nya dia berubah menjadi yang lebih baik. 25%-nya dia berubah menjadi yang lebih buruk. Itu bener. Ya jadi aku masih percaya dengan humanity. Ada masih kayak 25% chance dia berubah. Jadi mungkin itu pause dulu. Bentar ya guys. Jadi mungkin itu alasan kenapa orang bisa maafin orang selingkuh. Walaupun menurut aku agak bodoh juga sih kayak gitu. Benar. Terus ada nih kejadian circle sebelah. Siapa? Jadi dia itu ketahuan nih pasangan selingkuh, terus dia maafin, terus pacarnya ketahuan lagi yang selingkuh, berhentilah, terus dia maafin lagi, berhenti, tobat lo. Nah, kayak aku sampai bingung nih, yang ini yang bodoh siapa? Dua-duanya sih. yang bodoh apakah dia yang selingkuh ketahuan mulu, atau yang maafin dia selingkuh? Kalau gue jadi temen lu, gue nggak kasihan lagi sih sama lu. Syukurnya bukan teman aku sayang. Salah lu. Kenapa lu balikan sama mantan lu yang selingkuh?
Diselingkuhin lagi. Mampus lu, siapa suruh. Oke, kita di penghujung episode ya. Jadi kesimpulannya nih Kak, untuk episode kali ini. Kesimpulannya adalah kesimpulannya. Aduh, 3 kali. Kesimpulannya itu kalau dua kesimpulan. Lu kesimpulan lu. Kesimpulan gue kasih buat 2 orang. Yang pertama buat yang selingkuh. Jadi bagi kalian yang ada niat selingkuh ataupun udah selingkuh, pertama ya udah, gue nggak bakal ngejudge lu, tapi gue bakal ngecaci maki lu. Gue bakal bilang jangan, stop deh, berhenti deh. Coba deh komunikasiin sama pasangan lu mau apa. Terus kalau nggak bisa dapet ya udah selesain dulu, baru lu cari yang lain. Jangan waktu lu masih berhubungan sama orang tertentu, lu malah cari yang lain, itu selingkuh, gila lu. Setuju. Jadi jangan ya guys, jangan goblok, oke? Manusia diberikan otak, pakai, oke? Yeah. Jangan nggak dipakai otaknya. Gak mungkin kan orang gila yang dengerin podcast kami ini gitu loh. Jadi nggak mungkin. Gimana ya dong? Jadi make sure komunikasi penting. Yang kedua, buat yang diselingkuhin, buat korban. Halo. Aku juga, jadi kayak bagi kalian yang diselingkuhin, tetap semangat. Nggak semua orang seperti itu. Pasti ada cahaya di balik mendung. Betul. Pelangi setelah hujan. Betul. Jadi kayak di Pride Month ini. Ya, jangan sampai luka orang darahnya ke pasangan kalian yang baru. Setuju. Betul. Ingat aja, bersihin dulu darahnya bersih-bersih. Baru mulai hubungan baru. Itu aja sih pesan aku. Kalau Shin? Kalau menurut aku buat yang pernah selingkuh dan yang 3 deh. 3. Sama selingkuhannya juga. Selingkuhannya orang ketiganya berarti ya. Untuk yang suka jadi selingkuhan atau pernah jadi selingkuhan, kalian tuh sebenarnya nyari apa sih sebenarnya gitu? Iya, apa yang kalian cari? Kenapa sih kalian mengingini apa yang orang lain punya? Apakah rumput tetangga memang lebih hijau? Kayak banyak orang di muka bumi ini, kenapa kamu menyukai orang yang telah memiliki pasangan dan memutuskan untuk merebutnya? Benar. Cari yang professional help deh. Benar. Terapi, psikolog. Setuju. Itu sama juga halnya kayak yang suka selingkuh. Oke, lanjut. Yang suka selingkuh, kamu harus dengar. Kalau kamu dengar ini dan kamu pernah selingkuh, apa sih yang kamu cari juga? Bener. Dari tadi apa yang kamu cari? Apa tujuan hidup kamu? Kenapa kamu berselingkuh? Apakah kamu memang tidak menyukai hubungan monogami? Pengen open kah? Apa pengen open relationship kah? Carilah orang yang mau open relationship. Kalau kalian suka yang poly relationship juga ada. Sekarang bisa. Ada. Bisa sekarang berhubung. Sekarang semuanya bisa. Bisa. Jadi janganlah selingkuh. Coba komunikasi. Kembali lagi komunikasi. Communication. Kalau kamu memang kayak gak tahan banget nih, kayak aku gak mendapatkan 100% dari pasangan aku, tapi pasangan kamu ngasih 80%, ya udah kamu komunikasikan sama pasangan kamu tentang 20% ini. Atau mungkin pada akhirnya kalian mendapatkan kesimpulan kayak, oh ya udah kita open aja, open recruitment, kerja kelompok kah bertiga atau mau berempat, terserah kalian. Pokoknya jangan selingkuh. Komunikasiin aja dulu, mau open. Nah, buat yang pernah diselingkuhi, dengar ya. Temanku banyak yang pernah diselingkuhi nih. Jadi aku sering sekali bilang, kayak gini. Kalian tuh udah tahu tuh buruk-buruknya dia bagaimana. People change-nya tuh biarkanlah dia berubah untuk orang lain. Bener, jangan buat kalian. Kayak dia berubah untuk dirinya sendiri, itu harus yang pertama. Yang kedua adalah kayak kamu mengharapkan dia berubah dengan kamu berusaha mengubah dia, itu nggak akan works. Nope. Itu nanti malah jadinya dia berubah buat kamu, bukan buat dirinya sendiri. Dan gak bakal long last berubahnya. Iya, dan gak bakal long last juga. Karena beberapa orang kayak ada yang perbaiki, ada lagi yang rusak. Bener. Jadi menurut aku adalah gak apa-apa kamu jadikan sebagai bahan pembelajaran. Siapa tahu di hubungan selanjutnya mantan kamu itu dia lebih works dengan pasangan berikutnya. Bener. Kita wish them the best aja gak sih? Iya, kayak jangan lagi lah kalian berhubungan dengan mantan kalian yang pernah selingkuh itu. Capek, setuju. Kami pun jadi teman kalian, capek. Itu dia. Itu. Akulah teman kalian yang kalian hubungi jam 2 pagi itu. Bener, akulah yang kalian video kecil bulat itu di WA. Akulah orang-orang yang selalu mengangkat telepon kalian di atas jam 12 itu. Bener, makanya kami pun capek. Makanya stop it, get some help. Iya, betul. Jadi ya aku harap sih yang terbaik ya buat yang pernah diselingkuh ya. Mungkin itu dulu ya buat episode kali ini. Sumpah episodenya rame banget. Iya, itu hampir sejam anjir. Keren. Ya sudah, see you next episode, kita bakal bahas PDKT. Bye. Bye semuanya.